Indonesia menjadi 6 besar penghasil kakao dunia. %80% produk kakao Indonesia diekspor ke 5 benua. Nilai komoditas ini ditentukan oleh kualitas biji kakao, di mana proses pengolahan pasca panen sangat berpengaruh. Dari tangan kanan saya ini, dari hasil tanaman kakao dari anggota kelompok tani yang sekiranya karena kesibukan entah dia kurang memperhatikan tanaman, ini kakao asalan yang tidak terawat, maka hasilnya seperti inilah yang dimilikinya. Dari harga yang dimiliki atau yang kita terima, kalau yang bagus ini per kilonya itu dibeli 40.000 per kilo. Kalau di tangan saya ini dijual di pasaran cuma 24.000 per kilogramnya. Jadi selisihnya jauh sekali. Masih banyak praktik pengeringan biji kakao yang kurang sesuai. Seperti ini contohnya. Biasanya petani di Indonesia, khususnya di Kulon Progo, ini mereka masih melakukan proses secara konvensional ya. Jadi mereka setelah pasca panen kemudian biji kakao dikupas, mereka langsung menjemur. Sebenarnya dibutuhkan suatu proses yang dapat meningkatkan kualitas dari biji kakao, yaitu proses fermentasi. Fermentasi penting untuk menghasilkan prekursor aroma dan rasa pada biji kakao. Proses pasca panen itu kan sebetulnya banyak hal yang harus dikontrol, Mbak. Misalnya suhu. Nah, suhu itu untuk memonitor itu kan juga cukup susah, Mbak. Suatu fermentasi, proses fermentasi akan berhasil atau tidak, itu kan ketahuannya setelah prosesnya sudah berjalan cukup misalnya beberapa hari. Oh, ini kok suhunya tidak naik ya? Oh, berarti ini prosesnya kurang bagus gitu. Nah, dengan adanya pendekatan dari kita, misalnya kita ada real time ya. Nanti alat ukur yang dimasukkan ke dalam box fermentasi misalnya, di situ kita bisa melihat, oh ternyata pada jam kesekian hari pertama suhunya kok masih sekian. Kemudian hari kedua kok masih sekian. Atau kita balik, oh yang hari pertama sudah sesuai keinginan sekian. Oh kedua meningkat lagi sekian. Oh itu sudah sesuai keinginan. Nah itu salah satu yang kita kembangkan saat ini. Setelah proses fermentasi, selanjutnya dilakukan pengeringan. Proses pengeringan yang baik itu adalah sebenarnya suhunya bisa stabil dan juga mengurangi kontaminasi dari lingkungan. Nah, salah satu yang bisa diterapkan yaitu dengan greenhouse seperti ini. Jadi greenhouse ini adalah sebuah teknologi pengeringan yang bertujuan untuk mengeringkan biji kakao dengan suhu yang lebih stabil. Jadi panas dari sinar matahari terperangkap di dalam rumah kaca ini dan suhu dipertahankan sehingga bisa menjaga kondisi lingkungan di dalam tetap hangat. Selain itu, dibuat juga jarak dari tanah sampai ke media penjemuran ini sehingga tidak akan ada kontaminasi debu atau kerikil atau material lain yang tidak diinginkan. Selain dijemur, pengeringan juga bisa dilakukan dengan kabinet dryer yang tidak tergantung pada cuaca. Setelah kering, biji kakao perlu diuji kualitasnya. Kadar air, pH, warna dan aroma, serta tingkat fermentasi jadi standarnya.
Departemen Teknik Pertanian dan Biosistem UGM telah mengembangkan teknologi dan proses pengujian biji kakao. Untuk melihat hasil fermentasi itu kita biasanya dengan melakukan pembelahan. Jadi coklatnya itu dibelah dengan cutter. Sebenarnya ada alat yang namanya cut test itu. Nanti 100 biji kita masukkan alat kemudian dibelah. Tapi kita dengan cara sederhana bisa menggunakan dengan ini, dengan cara dibelah seperti ini. Dimana kalau kita lihat warnanya coklat bagus, nah ini menunjukkan hasil fermentasi yang sempurna. Tapi kalau warnanya ya masih muda, kemudian ada pejal ya, itu merupakan masih fermentasi yang masih kurang bagus. Setelah biji kakao dikeringkan, baik menggunakan pengering buatan ataupun dikeringkan secara alami menggunakan sinar matahari, selanjutnya yang perlu dilakukan atau yang biasa dilakukan adalah pengelompokan kualitas biji kakao kering. Nah, di sini yang bisa kita lakukan dan yang selama ini cukup krusial untuk dilakukan adalah pengelompokan berdasarkan yang pertama kadar air, kemudian berikutnya berdasarkan pH. Untuk kadar air, kisaran kadar air biji kakao yang kira-kira aman ya sekiranya di bawah 7,5% lah. Sehingga dengan kadar air sebegitu nanti jamur tidak bisa tumbuh di biji kakao. Di Departemen Teknik Pertanian dan Biosistem, metode pengukuran pH yang secara konvensional tadi dapat digantikan dengan satu metode baru, yaitu penggunaan NIR. Dengan menggunakan metode spektroskopi ini, kita tidak perlu merusak bahan ini seperti halnya sebelumnya tadi dengan mengukur dengan menggunakan pH meter atau menggunakan termografimetri. Di sini kita tidak perlu merusak bahan, hanya kita tempelkan saja. Kemudian dengan menggabungkan antara metode spektroskop ini ya atau spektrum ini, kemudian dengan metode persamaan atau dengan modeling matematika gitu ya, kita dapat membuat sebuah persamaan untuk memprediksi kadar air dan pH. Untuk membantu proses pasca panen, tak hanya dengan mengembangkan teknologi dan pengujian laboratorium, namun juga dilakukan pendampingan kepada petani kakao. Saya boleh bilang bahwa dari sisi pasca panen kita itu sebetulnya sudah cukup banyak ya bekerja sama dengan petani kakao. Jadi tidak hanya di Yogyakarta, tetapi juga kita ada sampai ke misalnya ke Jawa Timur, kemudian kita juga pernah diminta sampai ke Makassar. Kemudian ini sebetulnya juga karena adanya pandemi sehingga belum bisa jalan, kita ada di Kolaka Utara, kita juga sudah dikontak, jadi diminta untuk mendampingi mereka lah. Jadi pendampingan yang kita lakukan ya sebetulnya lebih ke bagaimana sih menginformasikan tentang proses pasca panen yang baik. Semua ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas kakao Indonesia dan kesejahteraan para petaninya.